Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bian Zaki Pratama. Saya dari Prodi Teknik Industri, kelas B, reguler A. Nomor NPM saya 4052 2100041. Di sini saya akan melakukan presentasi tentang membumikan Pancasila. Sila pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Tugas ini saya untuk mata kuliah pendidikan Pancasila. Langsung saja saya mulai presentasinya. Jadi salah satu tindakan yang bertentangan dengan sila pertama itu adalah penistaan agama. Nah, penistaan agama itu adalah tindakan mencela terus mengeluarkan perasaan atau perbuatan tidak sopan terhadap tokoh agama lain atau juga terhadap ajaran agama lain. Sebenarnya di Indonesia sendiri tidak ada batasan tidak ada pembatasan kebebasan beragama. Jadi setiap orang boleh memilih agama mereka masing-masing, agama yang mereka pilih. Terus orang juga tidak boleh memaksa orang lain untuk masuk ke agamanya atau juga melarang orang lain memilih agama yang mereka. Nah, itu tuh diatur di Undang-Undang Indonesia tentang penistaan agama, dan perbuatan penistaan agama itu terancam hukuman 5 tahun penjara. Di Indonesia sendiri ada kasus penistaan agama yang terkenal, yaitu kasus yang menimpa mantan gubernur DKI Jakarta, Bapak Basuki Cahayapurnama atau yang biasa disebut Ahok. Dia itu ketika melakukan pidato di Kepulauan Seribu, dia itu bilang bahwa dia itu sempat menyinggung tentang isi surat Al-Maidah ayat 51 yang merupakan ajaran bagi muslim untuk tidak memilih pemimpin yang non muslim. Nah, Ahok itu dia bilang bahwa itu tuh adalah bahwa isi surat Al-Maidah ayat 51 itu adalah sebuah kebohongan. Dan juga dia bilang bahwa dalil-dalil tentang bahwa muslim tidak boleh memilih pemimpin yang bukan non muslim itu adalah suatu kebohongan. Nah, itu berujung pada umat muslim yang marah, dan mereka mendesak MUI untuk menangkap Ahok karena merasa tokoh-tokoh ulamanya dihina, dan juga agama Islam dihina. Nah, akhirnya MUI mengeluarkan fatwa yang menyatakan bahwa Ahok itu melakukan tindakan penistaan agama. Terus dampak dari
kasus penistaan agama yang dilakukan oleh Pak Ahok ini adalah adanya aksi-aksi bela Islam yang berjilid-jilid, yang aksi bela Islam 212 itu bukan yang paling terkenalnya. Terus aksi bela Islam itu mereka itu menuntut pemerintah untuk segera menangkap dan memproses Ahok. Jadi mereka itu melakukan aksi-aksi demo bela Islam untuk menuntut itu tuntutan mereka. Nah, awalnya itu mereka berujung ricuh itu karena masa tidak bertemu dengan presiden karena presiden sedang tidak ada di tempat. Mereka hanya bertemu dengan wakil presiden. Nah, setelah itu ya mereka rusuh. Mereka sempat mereka sempat ricuh dengan aparat kepolisian gitu, dan akhirnya mereka melakukan aksi lagi pada tanggal 2 Desember 2016, yaitu jilid 2, aksi bela Islam jilid 2. Masanya kali ini sangat banyak, ratusan ribu orang, masih dengan tuntutan yang sama. Jadi mereka itu ingin mengintervensi hukum agar Ahok cepat ditangkap. Pada puncaknya itu pada saat melakukan sholat Jumat, pada saat ormas Islam seperti FPI dan lain-lain itu melakukan sholat Jumat. Pada saat itu presiden tiba-tiba datang bersama Jenderal Panglima TNI dan juga Kapolri pada saat itu. Jadi mereka melakukan sholat Jumat bersama, tetapi tidak cukup bela Islam saja. Ormas-ormas ini jadi mereka itu yang awalnya hanya bela Islam saja, jadi mereka jadi terkait dengan politik. Contohnya seperti saat pencoblosan pilkada DKI tahun 2017. Nah, mereka itu mencegah Ahok untuk menang. Ya mereka itu bilang bahwa siapa saja pemimpinnya asal bukan Ahok yang menang. Dan akhirnya Ahok pada saat itu kalah suara oleh Sandiaga Uno. Nah, tapi ya Ahok tidak hanya kalah dalam pemilihan kepala daerah, tetapi juga dia mendekam di rumah tahanan karena kasus yang menimpanya pada saat itu. Akan tetapi pada para alumni gerakan bela Islam ini, alumni 212 itu mereka itu melakukan mereka itu terkontaminasi
politik. Mereka kan sudah tidak punya lawan lagi, tidak punya musuh yang sama lagi. Dan yang mereka yang awalnya hanya mengawal syariat Islam, kini mereka karena memiliki massa yang sangat banyak dan juga mereka memiliki pengaruh karena telah berhasil menumbangkan Ahok. Mereka tidak cukup sampai di situ, mereka malah memasuki ranah politik. Jika mereka tuh melakukan gerakan anti rezim Jokowi, terus ada mereka itu menolak Facebook, terus mereka juga sempat menuntut penangkapan Sukmawati Soekarno Putri. Ya karena merasa alumni 212 ini malah masuk ke ranah politik, ikut mencampuri urusan politik gitu. Beberapa pemimpin dari ormas-ormas tersebut ada yang berpisah, dan alumni 212 ini jadi terpecah karena kan itu perbedaan kepentingan dan pandangan. Ya ada yang meneruskan di jalur politik seperti Rizik Syihab. Ya jadi kesimpulannya kita itu sebagai masyarakat yang beragama, kita tentu saja bertuhan, dan Tuhan itu memberikan ajaran lewat agama yang kita anut. Kita sebagai umatnya itu wajib sekali untuk menjalankan ajaran yang diajarkan dari agamanya. Seperti contohnya bela Islam ini, mereka menjalankan ajarannya, syariat agamanya, untuk ya karena merasa terhina mereka melakukan gerakan bela Islam, yaitu tidak hanya untuk umat Islam saja, tapi umat beragama, karena di Indonesia wajib untuk menganut agama karena kita negara yang beragama. Nah kita itu harus ya menjalankan dan melaksanakan ajarannya, ibadahnya dengan baik. Dan untuk antar agama itu kita itu harus toleransi, seperti ya melihat ajaran di agama lain itu berbeda atau sedikit ya berbeda, tapi kita itu harus mentoleransinya karena memang setiap agama itu ajarannya beda-beda. Kita tidak boleh menghina mereka, menghina ajarannya, itu kita tidak boleh. Dan kita juga harus membiarkan mereka beribadah, membiarkan mereka menjalankan agamanya. Terus kita juga harus menghormati mereka. Kita jangan merendahkan agama lain, dan jangan merasa agama kita itu lebih superior dibanding agama yang lain hanya karena beberapa yang terlihat di depan mata saja. Kita itu sama, semua itu baik. Maka dari itu kita harus saling menghormati, tidak boleh merasa
bahwa kita itu lebih baik, agama kita lebih baik. Tidak boleh ya, kita itu hanya harus menjalankan agama kita sesuai yang bagaimana diajarkan. Dan juga itu kerukunan beragama antara agama itu di Indonesia yang negara dengan banyak sekali keberagaman dan agama juga beragam. Kita itu harus menjaga persatuan itu, karena memang kita berbeda, tetapi kan kita tetap bangsa yang satu, bangsa Indonesia. Sekian dari saya, terima kasih, mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.